Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5A, apa kabar semua? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai ya. Doa selesai. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Jakaria apakah hadir? Afif Riansa, Amisya Aulia Dewi. Ibu harap semua hadir ya. Baiklah, sekarang kalian buka dari tema 1, subtema 1. Kalian buka pembelajaran kelima, halaman 41. Nah, kalian masih ingat Edo? Kita akan mengamati kedua hewan yaitu kelinci dan juga siput. Apa saja perbedaannya? Kita akan temukan apa saja ya. Yang pertama di buku kalian perbedaannya adalah kalau kelinci dia merupakan hewan vertebrata. Masih ingat nak? Apa itu hewan vertebrata? Ya, dia adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan siput avertebrata merupakan hewan tidak bertulang belakang. Sekarang kita akan melihat karakteristik dari kelinci apa saja. Yang pertama tadi vertebrata. Yang kedua, kelinci ini memiliki bulu di seluruh tubuhnya ya. Kalian lihat kelinci, apakah pernah lihat kelinci? Anak-anak Ibu pasti ya. Nah, karakteristik yang ketiga dari kelinci ini, kelinci berpindah tempat dengan melompat. Yang keempat, gerakannya lincah. Sedangkan yang kelima, berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Nah, sekarang kita akan melihat dari siput apa saja karakteristiknya. Saya buka halaman 42 ya. Nah, yang pertama tadi karakteristik dari siput, dia merupakan hewan avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Yang kedua, tubuh siput dilindungi oleh cangkang. Cangkang ini lihat di gambar, dia berwarna orange, bentuknya keras ya. Yang ketiga, berpindah tempat dengan melata. Yang keempat, gerakannya lambat. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang kita akan mengamati organ gerak siput. Lihat halaman 42. Nama organ gerak siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Apa fungsinya anak-anak? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, tugas kalian buka halaman 43. Kalian akan menjawab atau melengkapi tabel di halaman 43. Nama hewannya yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Lengkapi nama organ geraknya dan juga fungsinya. Nah, sekarang kalian buka halaman 44. Kita akan membaca siput bukanlah hewan lemah. Nah, setelah nanti kalian baca paragrafnya satu per satu, kalian temukan ide pokok dari paragraf 1 sampai yang ke-6 di halaman 46. Nah, kita sudah membahas bagaimana cara menentukan ide pokok. Dia bisa di awal paragraf, di tengah ataupun di akhir. Nah, untuk paragraf yang pertama terdapat di awal paragraf. Ide pokoknya yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Ini nanti kalian tulis di ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah kalimat yang mengikuti setelah ide pokok, yaitu bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Ini kalian tuliskan di kalimat pengembang. Nah, sekarang ayo berkreasi. Kalian buka bukunya di halaman 47. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari ragam dari gambar cerita atau ilustrasi ya. Nah, dalam membuat suatu cerita, kamu harus mengetahui corak gambar atau cerita ataupun ilustrasi ya. Yang pertama itu bisa dengan realis. Apa itu realis? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya.
Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini gambarnya ya. Yang kedua bisa dalam bentuk karikatur. Nah, ini bentuk gambarnya karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, yang ketiga adalah kartun. Ini gambarnya ya, Nak. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat adalah bentuk dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, tugas kalian sekarang, kalian buka buku kalian halaman 49 ya. Halaman 49. Kalian coba membuat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kalian bisa mengambil dari gambar-gambar realis, karikatur, kartun ataupun dekoratif. Bisa pilih bentuk apa, tetapi gambarnya adalah gambar siput, bukan gambar seperti ini, tetapi bisa bentuk realis, karikatur, kartun ataupun dekoratif. Nah, itu saja untuk tugas kita hari ini, hari Senin. Silahkan dikerjakan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.